ayat tauhid yang paling sering dibaca dan sudah dihafal bahkan oleh anak kecil itu surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Itu dalil pertama kita. Katakanlah dialah Allah ahad. Ahad itu esa. Esa masih bahasa Sanskerta. Mungkin kita turunkan ke bahasa kita, tunggal, masih bahasa sana juga. Turunin lagi, satu. Tapi satu dengan tunggal itu ada sedikit perbedaan. Kalau satu masih ada duanya, tapi kalau tunggal nggak ada nomor duanya. Tunggal nggak bisa dibagi dua. Esa tunggal itu sama, tidak bisa dibagi dua. Kalau satu bisa 1,5, bener. Kalau satu itu 2 kurang 1, 1. 3 kurang 2, 1. Tapi kalau tunggal nggak begitu. Itu beda secara bahasa ya. Selama ini kita sering mendengar kata tunggal, esa. Barangkali kita menyamakannya dengan kata satu. Makanya Allah membedakan namanya ahad dengan wahid. Ada wahid gak bahasa Asmaul Husnanya? Ada gak? Wahid artinya yang maha pertama. Kalau ahad yang maha tunggal, yang maha esa. Maka Pancasila nomor pertama, ketuhanan yang maha esa, yang memenuhi syarat cuma umat Islam. Ada yang agak mendekati Yahudi, tapi Yahudi kan bukan agama resmi. Ada yang sedikit mendekati, yaitu Nasrani yang Unitarian, yang menyembah satu Tuhan. Ada lagi yang mendekati, yaitu Hindu murni. Hindu mereka mengatakan bahwa Sang Hyang Widi itu yang Maha Esa. Kita kan sering dengar ada apa dewanya tuh, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, yaitu Allah juga. Kalau kita nyebutnya apa? Dewa Siwa itu nama lain daripada Sang Hyang Widi, namun dengan sifatnya yang sangat tegas. Ini dimatiin aja. Mana pergi? Ya. Jadi saya ngobrol dengan teman-teman yang Hindu Bali ya, saya nggak tahu kalau Hindu yang di apa namanya India sana saya nggak ngerti. Ya. Jadi Wisnu, Siwa itu adalah nama lain daripada Sang Hyang Widi itu. Rahman Rahim itu beda dengan Allah atau sama? Rahman Rahim sama, cuma nama aja yang beda. Namun kemudian barangkali di kalangan awam mereka, jadi ada pendeta-pendeta awamnya memvisualkan Wisnu, Siwa itu sosok yang berbeda dengan Sang Hyang Widi, ya. Baik. Di dalam Al-Quran ada banyak macam bertauhid. Ada mulai dari tauhidnya orang-orang munafik, orang-orang kafir, ya. Ini tauhid level paling bawah. Sebenarnya nggak disebut tauhid, ya. Kita sebut saja tauhidul munafikin, tauhidnya orang munafik. Tauhid orang munafik ini lain di mulut, lain di hati. Inilah yang disebut dalam surah Al-Baqarah, yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Lidahnya bilang la ilaha illallah, kalbunya tidak. Ini tauhid apa namanya? Tauhid munafikin.
Yang kedua, ada tauhid muqallidin, tauhid orang yang taklid. Apa arti taklid? Ikut tanpa tahu dalilnya, itu namanya taklid. Apa kata kiai deh gitu, apa kata ustaz. Tauhid muqallidin ini, kalau dia dapat guru yang benar-benar, kalau dia dapat guru yang nggak benar, ya salam. Dapat ustadz pengajian mengajarin Allah berada di atas aras, ya sudah, dia ikut begitu. Akhirnya terjebak membayang-bayangkan Allah. Dulu di Masjid An-Nasr ada yang ngajarin begitu, ya. Malah ibu-ibu ditanya, di mana Allah? Katanya dalam mengaji. Dibacain hadis sama dia, fis sama, di langit. Padahal ini hadis bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, Sahih Bukhari. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Riwayat siapa? Imam Muslim ini kualitas hadisnya di bawah Imam Bukhari. Jika ada riwayat yang sahih menyalahi yang lebih sahih, maka disebut dengan syaz, hadisnya ganjil. Dalam Sahih Bukhari, bab mengenai Isra Mi'raj, Nabi ketika naik ke langit, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, tidak bertemu Allah. Bertemunya siapa? Para nabi. Sedangkan hadis ini mengatakan fis sama. Di manakah Allah wahai budak? Si budak mengatakan Tuhan Allah di langit. Berarti keliru dia. Riwayatnya keliru. Kenapa? Waktu Nabi di langit pertama ketemunya Nabi Adam, kedua, terus sampai ke langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini Sahih Bukhari, yang ini Sahih Muslim. Lebih tinggi mana? Sahih Bukhari. Maka kita menggunakan Sahih Bukhari sebagai panduan, ya. Oleh karena itu, Imam Nawawi yang punya otoritas menjelaskan hadis di mana Allah dijawab oleh perempuan di langit, itu mengatakan bahwa kata di langit di situ bukan berarti di atas, tapi menunjukkan dia mengingkari Tuhan-Tuhan di bumi. Berhala maksudnya. Yang diakui cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini tauhid apa yang tadi? Yang kedua, tauhid muqallidin. Tauhidnya orang-orang yang taklid. Apa arti taklid? Ikut tanpa mengetahui dalil atau hujjah. Nah, yang ketiga, yang ketiga ini dalil uqala atau ulul absar, dalil orang-orang berakal, dalil orang-orang berakal. Tauhidnya orang berakal. Tauhidnya orang berakal, dalil itu bukan ayat sekian nomor sekian bagi dia, tapi masuk dalam pikiran dia maka diterima. Ini orang-orang yang berakal, ini momen tinggi nih. Kebanyakan orang beriman di sini atau di nomor dua tadi. Tauhid al-uqala, tauhid orang berakal. Dia mengenal Allah dengan akalnya. Tapi perlu diingat, akal itu dia punya karakter. Apa karakter akal? Dua aja, menerima, menolak. Inilah yang rumit. Kenapa rumit? Lafaz tauhid itu la ilaha illallah. Itu lafaz tauhid. Coba lihat, ya, la, surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasannya la ilaha. La ilaha artinya tiada Tuhan. Itu namanya menolak.
illallah, kecuali, itu namanya menerima. Bahasa Arab menolak itu nafi. Kalau menerima, menetapkan, bahasa Arabnya isbat. La ilaha nafi, illallah isbat. Coba pakai bahasa Indonesia tadi. La ilaha menolak semua Tuhan. Kebayang Tuhan apa aja buang. Bukan Tuhan saya, bukan Tuhan saya, bukan Tuhan saya. Tuhan itu bukan berarti sesuatu yang kita sembah-sembah aja, bukan. Yang kita yakini menyembuhkan, yang ngasih rezeki, itu disebut Tuhan. Kalau terbersit dalam hati, yang menyegarkan itu air. Nih saya minum nih, lalu saya meyakini yang menyegarkan air, berarti sudah nambah Tuhannya. Jadi kita minum tapi tidak meyakini air yang menyegarkan. Allah lah yang menciptakan kesegaran di dalam itu. Gitu. Minum obat. Ada nggak orang minum obat nggak sembuh-sembuh? Ada, banyak. Nih depan saya banyak yang minum obat nggak sembuh-sembuh. Bener. Ini umur-umuran ibu-ibu ini kan, bapak-bapak ini sudah umur-umur ya sisa-sisa sehat, banyak sakitnya. Ya. Bener ya. Penyakit itu ada di darah, Bapak Ibu. Nabi diperintahkan oleh Allah ketika naik ke langit ketujuh, apa kata Allah lewat Sayyidina Jibril, sampaikan ke umatmu, berbekamlah kalian. Maka ibu berbekam ya, mumpung masih ada darahnya. Ntar udah meninggal udah gak ada. Yang dibuang kan darah kotor. Oh sakit itu kan fisiknya. Nanti enaknya panjang. Bangun tidur pada berat nggak punggungnya? Kebanyakan. Ya itu ciri-ciri darahnya nggak bener itu. Sama dokter kan main kasih obat aja, obat pencair darah. Ini berbahaya ibu kalau keseringan. Kurangi dulu obat itu, baru berbekam. Nabi ngobatin tanpa obat, dibuang darahnya. Itu nggak bisa diapa-apain tuh darah. Caranya dikeluarin, udah gitu aja, nggak bisa lagi. Ada dua perbedaan dalam Tibbun Nabawi itu. Ada pengobatan membuang darah kotor, ada mengeluarkan darah seger. Darah seger namanya fasdu. Apa namanya? Cuma sampai sekarang saya pun belum berani. Mirip-mirip kayak donor darah, tapi ini dibuang aja, cet, keluar, muncrat. Ya, kalau ada yang suka donor aja boleh. Ya. Tapi kalau saya sampai sekarang belum berani bu yang fasdu. Yang masih saya kerjakan apa? Bekam. Imam Ahmad bin Hambal setiap kali kepalanya pusing dia bekam. Bagian belakang ya. Kalau di sini pusing, ini nggak bisa. Bagian sini pusing kayaknya dompetnya kurang tuh. Tapi kalau bagian belakang, kiri, kanan ya, kiri kanan, punggung, Allah itu menetapkannya, kesehatannya dibuang darahnya. Harus rutin, jangan sesekali. Nah, tapi biasanya kita dikasih obat. Banyak orang minum obat tidak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali terbersit dalam pikiran saya bahwa obat ini yang menyembuhkan, maka batal tauhidnya. Sekali terbersit bahwa nasilah yang mengenyangkan, batal tauhidnya. Ini tauhid okola ya, tauhid ahli akal. Kita boleh nggak bilang nasi mengenyangkan secara fisik, tapi secara hakikat hanya Allah yang mengenyangkan. Secara zahir kita boleh bilang air menyegarkan, tapi secara akidah, hakikat, keyakinan hanya Allah lah yang menyegarkan. Kalau enggak, udah bertambah Tuhannya. Nah ini berbahaya ya. Bapak ibu mungkin sebagian, kalau yang ibu-ibu ini rezekinya lewat suami. Kalau bapak-bapak ini mungkin bekerja sendiri. Itu cuma asbab aja. Banyak kok orang kerja nggak dapat duit juga ada. Berarti rezeki bukan lewat itu.
Ada orang yang dia udah capek-capek kerja di A, dapat rezekinya di B, benar nggak? Itu banyak sekali. Udah daftar, nggak jebol-jebol. Tahu-tahu jadinya dia mandiri, ya. Ini tauhid uqala, tauhid orang berakal. Dia pakai akal deh. Nah, maka orang ini kalau baca la ilaha Allah, akalnya yang main. La ilaha illallah, tiada yang menyembuhkan kecuali Allah, tiada yang berbuat kecuali Allah. Itu yang dia lihat. Tiada yang menyegarkan kecuali Allah. Tapi di sini belum jadi rasa, masih teori. Ini boleh kita sebut dengan tauhid orang yang masih berteori. Ya, yang nomor 3 ini. Yang nomor 4, nah ini sudah mulai masuk kepada kolbu. Saya menyebutnya tauhid muraqabah. Tauhid apa namanya? Muraqabah itu merasa dipandang oleh Allah yang Maha Esa, merasa diawasi, merasa diperhatikan gitu. Ini gimana caranya mencapai itu? Yang merasakan dipandang, diawasi itu bukan akal, tapi kolbu. Maka untuk mencapai rasa itu, mencapai tauhid ini, harus mengaktifkan zikir kolbunya. Dulu sebagian besar ibu-ibu sudah saya ajarin zikir ya, diamalinnya tuh. Iya, katanya mau belajar zikir, kita ajarin zikir nggak diamalin, ya. Besok saya nggak ajarin lagi bu. Mahal itu bu zikirnya, saya dapatnya kemana-mana itu, bertahun-tahun saya ngamalin itu. Zikir kolbu, udah dikasih tekniknya, udah dikasih ini cara ngamalinnya, udah kita kasih fasilitas, nggak mau ngamalin juga, ya sudah, nggak akan pernah naik sampai kepada makom yang ke-4. Nah, nanti tanya sama Bunda Tina ya, ini kayak gimana zikir yang mana sih? Itu pasti nanya tuh, pada bengong. Dulu mewek-mewek dari zikir. Juga ada tuh di Masjid Syuhada belakang, yang ke arah mana tuh? Ya, ceger ya, ceger ya bener. Itu saya ajarin juga tuh, nggak tahu masih ingat tuh mereka tuh. Padahal nangis-nangis, mewek-mewek, tapi ya nggak tahu lah. Zikir itu yang bagus bukan banyak belajarnya, tapi banyak ngamalinnya. Jadi kolbu itu bahasa Arabnya sesuatu yang berubah-ubah, sesuatu yang elastis. Kalau kolbu sudah kaku, udah nggak ada rasa, udah nggak bisa diajak nangis, udah nggak bisa tersentuh, berarti kolbunya, apa kata orang, tubuhnya udah baal gimana? Kalau bahasa Arabnya qaswatul qalb summa qasat qulubuhum, lalu hati mereka menjadi kesat, menjadi kasar, menjadi kaku. Tapi tenang Bapak Ibu, Allah itu maha menghidupkan, ya, Allah maha menghidupkan. Yang dihidupkan Allah tidak hanya tumbuhan, yang dihidupkan Allah juga kolbu yang mati. Yang penting ada usaha untuk mau belajar zikir kolbu, ya. Next, ibu pakai mic sendiri ya, mic sendiri terus bawa. Ini pakai itu nggak? Udah ada, tapi kok masih bengang ya? Coba bisa nggak tuh? Ya. Tes. Gimana? Keras. Ekonya dikurangin. Kita bukan lagi mau gedangdut. Ya, tes. Ekonya. Akhin. Wah, nggak bisa.
Tes, tes, tes. Bismillah. Bismillah, bismillah. Ya, oke. Baik. Lebih jelas ya? Ya, biar sayanya juga nggak terlalu banyak ngeluarin suara. Energinya capek juga. Baik. Jadi tauhid yang keempat ini gimana tauhidnya? Tauhid muraqabah. Tauhid muraqabah di mana tempatnya? Qalbu. Qalbu itu apa yang dia rasakan? Dipandang, diawasi, diperhatikan. Ya. Lalu apa yang dibaca? Yang dibaca sama la ilaha illallah, tapi pemahaman yang akan ditambah. Apa pemahaman waktu baca la ilaha illallahnya? Pemahaman yang dibaca waktu itu adalah la tidak ada yang memperhatikan, yang mengawasi kecuali Allah. Tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang mengawasi kecuali Allah. Jadi dia baca la ilaha illallah, tapi beda makna dengan orang munafik. Orang-orang munafik baca la ilaha illallah, lidahnya baca, pikirannya kemana-mana. Tapi kalau ahli qalbu ini baca la ilaha illallah, dalam hatinya dia merasa dilihat oleh Allah. Lebih dulu merasa dilihat atau bacaannya yang lebih dulu? Bisa dua-duanya, Pak. Bagi yang belum ada rasa itu, baca aja dulu. Kita baca la ilaha illallah, tiada yang memperhatikan aku kecuali Allah. Ini zikir dapat menghancurkan riya. Ini zikir dapat menghabiskan ya sum'ah. Ada angin puting beliung. Jadi kalau orang-orang yang punya penyakit di kolbunya, penyakit riya. Apa itu penyakit riya? Ya. Riya itu artinya merasa dipandang beramal, merasa dilihat beramal. Ya. Itu riya. Saya sudah sering membedakan antara riya dengan sombong. Sombong itu merasa diri kita sesuatu, itu sombong. Kalau riya merasa amal kita sesuatu. Yang bangun masjid ini nih, itu diintai terus sama setan. Setan ingin menggoda dia, menyinggung dia, membuat dia sakit hati, sampai dia kemudian ngomong, kalau nggak karena saya masjid ini nggak jadi, gitu. Itu yang lagi diintai-intai sama setan. Kalau ibu-ibu pengajian, itu setan ngomong gini, kalau bukan saya yang urus, ini majelis nggak jalan. Nah, kalau terbersit itu, maka ini berbahaya. Waduh, ada angin puting beliung berkali-kali nih. Baik. Untuk sampai ke sini, maka coba lihat surat Ali Imran ayat 2. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Dan insya Allah udah bagus, Bu. Udah bagus ya. Masih jelas kan? Udah beres, Bu.
Coba perhatikan surat Ali Imran ayat 2. Allahu la ilaha illa hu. Ya, habis itu huwal hayyul qayyum ya. Allah dulu, baru la ilaha illa hu. Sebelum baca la ilaha illallah, di kolbunya sudah membaca nama Allah. Dan saya sudah ajarkan ke sebagian besar ibu-ibu. Tahun berapa Bu? Sebelum pandemi ya, 2019, pas sebelum pandemi, disebut nama Allah dalam kolbu, baru kita lisannya baca la ilaha illallah. Dan saya sudah sering mengatakan juga bahwa ada yang unik di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran lebih banyak lafaz la ilaha illahu daripada la ilaha illallah. Benar? Lebih banyak lafaz la ilaha illahu itu sampai 20 lebih. La ilaha illallah nggak banyak. Maka hu itu bagian dari nama Allah. Huwa bagian dari nama Allah. Apa arti huwa? Huwa itu artinya hanya dia, tiada selainnya. Hanya dia, tiada selainnya. Kalau masih terbayang bersama Allah ada sesuatu, baik itu pahala, terbayang surga, berarti belum nyampe. Tauhid orang nomor 2, tadi nomor 2 tauhid muqallidin. Tauhid muqallidin ini ciri-cirinya suka cari pahala. Dia bertauhid biar dapat pahala, biar masuk surga. Itu yang nomor 2. Kalau yang nomor 3 bukan, dia cari kedamaian, cari yang masuk akal. Ini nomor 3. Kalau nomor 4 tadi, di kolbunya yang ada adalah mencari bukan lagi kedamaian akal, tapi ketenangan kolbu. Terus nomor 1 kemana dia? Kalau nomor 1 cari aman. Tahu cari aman? Biar kelihatan aman sama orang, maka dia baca la ilaha illallah. Itu orang munafik. Sedangkan nomor 4 tadi, dia mencari kedamaian di dalam kolbunya. Maka sebelum zikir la ilaha illallah, sebutlah nama Allah di kolbu. Cari ahli zikir, belajar kepada mereka bagaimana cara nyebut nama Allah di dalam kolbu. Bagi yang belum belajar talqin zikir ya, sebut nama Allah di kolbu, baru baca la ilaha illallah. Jadi kenapa kebanyakan orang kalau zikir tidak ada rasa di kolbunya? Karena kolbunya kosong. Kolbunya belum dibacakan Allah. Makanya dalam ayat ini dimulai dari Allahu la ilaha illahu. Baca dulu Allah di kolbumu, isbat. Kalau nomor 3 tadi, orang berakal, nafi, isbat. Ditiadakan Tuhan, lalu diterima hanya satu Tuhan, yaitu Allah. Kalau yang nomor 3 lain, isbat dulu baru nafi, baru isbat gitu. Tetapkan dulu nama Allah dalam kalbu, keyakinan kepada Allah dalam jiwa, baru katakan tiada Tuhan. Tiada Tuhan ini nafi, menolak. Illallah, kecuali Allah, menerima, isbat lagi. Jadi kita kalau ulang, isbat, nafi, isbat. Kalau yang nomor 3 tadi apa? Nafi, isbat. Pakai bahasa Indonesia. Nomor 3 tadi menolak lalu menerima atau menetapkan. Kalau nomor 4 menerima lalu tolak semua Tuhan, lalu kuatkan lagi, terima
hanya ada satu Tuhan, Allah Subhanahu wa ta'ala.